Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri. NIM saya 2282133114 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Materi yang saya jelaskan dalam video ini adalah tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abdul Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Dilahirkan di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal di Kairo 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ia bermazhab Maliki, muhaddis, al-hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Dikenal sebagai sosiologi dan juga bapak filsafat sejarah, selain itu disebut sebagai bapak ilmu ekonomi, karena termasuk ekonom muslim terbesar yang telah diakui oleh ekonom barat. Ibnu Khaldun menggunakan pendekatan sejarah dan sosial dalam memahami ekonomi suatu bangsa. Ia sangat berpikir positif dalam memahami ekonomi. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah ditemukan jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Mengemukakan teori ekonominya, bahkan ketika masuk usia remaja, tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya, dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam penggambarannya yang luas pula. Yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Kitab yang ditulis Ibnu Khaldun pada November 1377 yaitu kitab Al-Muqaddimah yang berarti pembukaan, yang berisi berbagai aspek ilmu serta kehidupan wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan, merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Berikut ini uraian dari berbagai pemikiran Ibnu Khaldun antara lain tentang yang pertama teori produksi, konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua harga moderat, yang ketiga pajak, belanja negara dan peran swasta. Yang keempat, ekonomi politik. Yang kelima, teori nilai dan uang. Yang keenam, teori distribusi. Yang ketiga ada persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah, bagian kelima. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada yang pertama ada tenaga untuk mengerjakan barang-barang. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri dinamakan ma'ashi atau penghidupan. Yang kedua ada tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau masal subjek, dinamakan tamawul atau perusahaan. Adapun dari jurusan kegunaannya dapatlah dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, ada kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rizki. Yang kedua, kegunaannya untuk kepentingannya orang banyak. Sedangkan kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kazab. Yang keempat ada mata uang memegang peranan terpenting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Akhirnya,
Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Yang kedua menjadi alat perhubungan seperti devizien. Yang ketiga menjadi alat simpanan di dalam bank-bank. Jadi kesimpulan materi yang saya paparkan dalam penjelasan video ini adalah Ibnu Khaldun menyampaikan teori utamanya dalam ekonomi, yaitu teori produksi, teori nilai, uang, dan harga, teori distribusi, dan teori siklus. Ibnu Khaldun juga menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Kemudian, Al-Makrizi memotret fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang memengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan. Al-Makrizi membentangkan variabel-variabel sosio, ekonomi, dan politik dengan menunjukkan sejumlah persoalan seperti korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk dan tidak populer, dan administrasi yang lemah sebagai determin utamanya. Ini semua berperan penting dalam pemburukan dampak kemerosotan produksi nasional, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok. Khususnya berkaitan dengan tema ekonomi, Ibnu Khaldun telah pula memprediksikan banyak hal yang akhirnya menjadi persoalan yang sampai pada dunia modern saat ini tetap mengemuka sebagai wacana yang tidak akan berhenti untuk dibicarakan.